seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu hadir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu hadir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu hadir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu hadir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian, warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong dan Macau. Senang sekali jumpa lagi di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Ya, baru saja kita mendengarkan lagu-lagu pujian Natal oleh Kak Agnes dan Kak Timothy. Lagu pujian Natal yang indah dan sangat menyentuh. Baik,
Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol seputar Natal. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, ikuti terus akun media sosial KJRI Hong Kong, Instagram, Facebook, dan ikuti pula acara kami ini sampai tuntas di nomor 9400 1506. Nanti silakan mengajukan pertanyaan, dan 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar dari BNI Remittance. Kami ulangi ya, nomor WhatsApp 9400 1506. Selanjutnya kami akan umumkan nama-nama pemenang episode yang lalu. Ini Ngopi Instan episode 28. Penanya terpilih pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar jatuh kepada pertama Ibu Nur Faizah dan yang kedua Ibu Sundari. Selamat ya kepada para pemenang. Baik, kebetulan episode kali ini episode khusus spesial Natal dengan tema mendalami makna Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami mengucapkan selamat Natal pada semua teman-teman WNI yang merayakan. Damai di bumi, damai di hati. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan bersinar terang bagi keluarga dan sesama. Sudah hadir narasumber kita di sini, Romo Heri Bertus, atau biasa kita sapa Romo Heri, dan Ibu Eliana. Kedua narasumber ini telah tiba di sini dan siap untuk berbincang-bincang, berdialog dengan kita seputar Natal. Apa kabarnya Romo? Kabar baik, sehat baik, ya. puji Tuhan, Bagi baik. Tuhan ya. Baik. Sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berdoa untuk membuka acaranya agar berjalan dengan lancar. Silakan Romo. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama dalam sukacita Natal ini bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Dia memberkati acara ini, sehingga acara ini sungguh-sungguh memberkati banyak orang di Hong Kong, di Macau, atau di mana saja kita berada. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Emmanuel, kami sangat bersyukur diberi kesempatan yang sangat istimewa di sore hari ini. Kesempatan yang sangat-sangat khusus di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memang tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi Tuhan punya cara yang sangat luar biasa, menyatukan kami melalui virtual, termasuk pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati acara ini ya Tuhan dari awal sampai akhir. Bahkan biarlah acara ini sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Khususnya ya Tuhan di masa yang sangat istimewa di hari raya Natal ini. Biarlah kami tetap membawa sukacita, berdiri teguh di dalam iman akan Kristus yang sudah lahir, dan Emmanuel Allah yang menyertai kami hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai bincang-bincang kita, Romo, Ibu Pendeta. Baik, Pak. Mungkin tadi pagi atau kemarin malam ada sebagian orang yang ikut kebaktian ataupun misa ya. Tapi ada pula yang mungkin yang belum sempat atau ada kendala-kendala untuk merefresh kembali apa yang Romo sampaikan kepada umat ataupun Ibu Eliana. Bisa diulangi lagi Romo, mungkin diingatkan kembali hal-hal yang disampaikan pada misa atau kebaktian sebelumnya pada mereka yang belum sempat hadir atau mengikuti misa online atau kebaktian online tersebut. Silakan.
Romo. Natal itu adalah peristiwa sukacita. Sukacita karena kelahiran Yesus Kristus. Dan tentunya yang Natal Dies Natalis, kelahiran dan membawa kehidupan bagi seluruh umat Kristiani. Karena itu yang kita rayakan saat ini adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan di tengah situasi COVID-19 ini, kita percaya bahwa ya Tuhan Emmanuel, Allah menyertai kita itu tidak jauh. Selantiasa ada bersama-sama dengan kita. Karena itu apapun situasi, saudara dan saudari, teman-teman yang ada di Hong Kong dan di Macau, percaya bahwa COVID-19 itu tidak mengurangi sukacita Natal kita. Dan kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai, itulah dasar kita melangkah khususnya ya pada sore hari ini. Karena itu, ya, perayaan dasarnya ini adalah karena Kristus sendiri. Walaupun kita tidak bisa berkumpul atau melihat hiasan-hiasan yang begitu indah seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi dengan budaya kita di Hong Kong, Indonesia yang merantau di sini. Ya, di Indonesia biasanya kita makan-makan bersama, di sini juga Natal juga itu perayaan Natal bersama, makan bersama, dan walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi sukacita itu ada di dalam hati. Seperti Pak Eko tadi, damai di bumi, damai di hati. Iya, itu. Barangkali Ibu. Iya, kalau dari saya, Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita, itu berarti bukan satu kata-kata yang hanya sekedar begitu saja, atau janji yang muluk-muluk, bukan. Tetapi Immanuel, sungguh itu Tuhan menyertai kita. Bahwa bukan berarti kalau Tuhan berkata Immanuel, kita tanpa persoalan. Kita pasti akan tetap ada persoalan. Namanya manusia, kaya, miskin, berkedudukan tinggi, rendah, semua pasti akan ada masalah. Namun, di tengah masalah yang ada, yang sedang kita hadapi, ataupun yang sedang sulit, yang saat ini sedang kita hadapi, ingatlah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia selalu ada beserta dengan kita. Kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan beserta dengan kita itu berarti bahwa hidup kita ada jaminannya. Ada jaminan, tidak kita disendirikan, kita tidak dibiarkan, kita tidak seperti anak yatim piatu. Tetapi Dia beserta dengan kita, jaminannya itu Tuhan sendiri. Karena Dialah yang berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan biarlah dengan kita merayakan Natal di tengah situasi yang sulit saat ini, kita tetap percaya, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sehingga sukacita di hari Natal tidak berkurang karena kita di situasi yang tidak mudah. Tetapi justru kita makin melihat bahwa di tengah pandemi sekarang ini, Natal semakin berarti. Karena sungguh kita mengalami Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih. Berarti apa yang disampaikan Romo Heri dan Ibu Eliana selaras dengan pesan yang disampaikan oleh KWI dan PGI terkait dengan tema yang diusung dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke. Dalam kondisi yang sekarang COVID-19 yang sangat mempengaruhi dan berdampak kepada kita semuanya. Nah, sejauh mana gereja berperan mengingat banyaknya orang yang putus asa, punya beban yang berat sehingga sulit untuk mengelola beban itu. Sejauh mana gereja bisa mengambil sikap untuk meneguhkan iman dan pengharapan orang-orang yang menderita tersebut. Silakan. Natal itu sendiri adalah sebuah panggilan solidaritas.
kesempatan yang bagus sekali saat ini, ya, tanpa melihat latar belakang agama, suku, budaya, ataupun tempat-tempat tertentu, tetapi di kesempatan kita bersatu. Seperti kata Paus Fransiskus, kita ini seperti berada dalam perahu. Wah, ombak corona ini sangat dahsyat. Karena tahun ini luar biasa sekali. Bukan hanya satu negara, tetapi hampir seluruh 200-an negara itu. Bukan hanya yang sekular saja, tapi yang religius juga. Bayangkan ya, gereja-gereja tutup, masjid-masjid tutup, atau tempat-tempat doa itu pada umumnya tutup. Dan tidak hanya sekali, Pak Eko. Ini bergelombang ini. Kita di Hong Kong sudah masuk gelombang yang keempat. Nah, ini panggilan solidaritas, entah itu gereja ataupun dari institusi yang lain, pemerintah, yang melangkah bersama. Dan tentunya, ya, kebanyakan gereja karena kita tidak bisa berkumpul banyak orang, dan kegiatan lebih virtual. Kita lihat di sini bagaimana gereja hadir secara spiritual itu meneguhkan, ya, tidak hanya para gembala tetapi juga jemaat-jemaat yang ada melalui renungan di Facebook ataupun sharing di YouTube, apa saja medianya, itu membantu dari segi spiritualitasnya. Tetapi tidak hanya berhenti pada, ya, doa-doa saja. Bagaimana gereja dengan pengalaman di Indonesia, bahkan kita di Hong Kong, kita, ya, gereja-gereja baik yang Kristen, Katolik bergabung dalam Okumene. Kegiatan yang praktis selama ini, ya, kita berkumpul berdoa, berbagi, tetapi juga, ya, kita hadir khususnya mengunjungi homeless. Orang-orang yang tidak punya rumah, kita hadir bersama, dan kegiatannya akan dibuat juga pas Natal ini di hari Sabtu besok. Nah, ini kegiatan kita bersama-sama gereja-gereja, dan tentunya terbuka bagi yang lain untuk berbagi, bersolider secara sederhana. Dan saya melihat bahwa, ya, inilah kehadiran gereja, tidak hanya berdoa secara spiritual, tetapi nyata dalam keseharian, menyapa. Dan saya lihat sendiri, ya, para, ya, pastor, gembala-gembala, atau juga dari kelompok-kelompok lain, agama-agama lain di Hong Kong ini luar biasa sekali. Dalam situasi yang sangat terbatas, pergi ke park, Victory Park, Kowloon Park, menyapa, hadir bersama-sama dengan mereka. Karena begitu banyak tangisan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Dan di sana kita cukup datang, dengar, dan kemudian berdoa bagi mereka. Saya pikir ini adalah Natal bagi sesama. Terakhir gereja ditutup kapan, dong? Terakhir kita bulan, sebetulnya sudah gelombang yang keempat. Iya. Yang terakhir itu 1 bulan yang lalu. Kita masih diberi kesempatan 2 bulan itu, ya, merayakan Ekaristi dan kemudian kegiatan kebaktian di gereja. Bahkan Okumene itu kita sudah siapkan acaranya, waduh. Tetapi karena, ya, 1 bulan terakhir ini kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena COVID, maka kemudian gereja tutup. Tetapi pintu gereja itu terbuka. Siapa saja yang datang berdoa, tentu dengan, ya, protokol kesehatan yang ada, itu membantu kita bahwa pintu gereja, lebih khususnya di sini, ya, Tuhan senantiasa buka hati untuk kita. Apa kesulitan-kesulitan ataupun kendala-kendala yang dihadapi ketika gereja di masa lalu dengan gereja di masa sekarang yang menggunakan teknologi gitu? Adakah kendala-kendala yang dihadapi, Romo atau Ibu Pendeta? Ya. Kalau sebelum saya jawab itu mungkin, Pak, kalau kita lihat kembali ke peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada waktu lalu, sebenarnya hal ini tidak akan menjadi masalah jika kita merenungkannya. Karena pada waktu Tuhan Yesus lahir yang lalu, tempat penginapan pun tidak ada terbuka untuk kelahiran ini. Sehingga harus ada, dikatakan oleh firman Tuhan, ada di dalam kandang yang hina, di tengah tempat tidak ada keramaian, tidak ada, semua sunyi senyap. Tidak ada sesuatu pun yang dapat bisa dilihat pada waktu itu. Sehingga kalau dengan situasi yang ada saat ini, hal itu tidak akan menjadi satu masalah tentunya. Gereja pun tidak akan menjadi sesuatu yang sulit memberikan penjelasan kepada semua jemaat
dan tentu semua jemaat juga harus bisa menerima kenyataan yang ada. Karena situasi pada waktu Tuhan Yesus yang lahir pada waktu itu, situasi bukan yang mudah. Memang dalam kesenyapan, kesunyian, bahkan secara politik pada waktu itu, situasi juga bukan sesuatu yang mudah. Di mana Herodes sungguh sangat menentang untuk bahkan punya berencana yang buruk. Akan membunuh semua anak berusia 2 tahun ke bawah. Sehingga Yusuf dan Maria harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hampir kurang lebih situasi yang hanya apa dikatakannya, hanya berbeda masalahnya. Tetapi kalau situasi yang sulit hampir sama kurang lebih saat sekarang ini. Tetapi kita sungguh bersyukur bahwa yang jelas bahwa Tuhan begitu mengasihi semua kita. Sehingga Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan itulah kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya bagi kita saat ini yang ada, tetapi bagi semua orang. Mungkin dari Romo masih ada yang disampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi gereja yang saat ini dengan secara virtual dengan sebelumnya secara fisik dalam hal pelayanan. Ya, sebelumnya secara dari muka ke muka kita bertemu umat di gereja, kita saling menyapa, dan ada sesuatu yang baru secara virtual saat ini. Awal-awalnya ya tidak mudah juga, karena teknologi yang ada itu kadang-kadang tidak semua orang ya punya Zoom, WA ataupun Facebook, tetapi kemudian itu membantu kita, ayo kita coba saja dulu awal-awalnya. Tetapi kemudian setelah itu ya seperti yang dikatakan oleh Presiden kita Jokowi, ini menjadi sesuatu the new normal. Kemudian biasa, artinya orang pakai virtual seperti saat ini, luar biasa sekali. Dan sungguh diapresiasi, ya tentu ini bukan pertama KJRI bersama-sama dalam ngopi bareng, ngopi instan ini. Ya seringkali dibuat, dan itu sapaan yang melampaui batas menurut saya. Dan teknologi ini membantu kita semua untuk melihat sisi yang tidak bisa dilihat. Misalnya keadaan umat kita. Kita tidak tahu keadaan mereka di Yunlong, lalu kemudian di Samsuipo. Tetapi kemudian kalau mereka ikut ngopi bareng atau lewat media apa saja, di situ kan ada sharing pengalaman, ada tanya juga, gimana ini? Nah kemudian di situ kita tahu ternyata kemudian media ini membuka kita sekat-sekat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui media virtual ini, membantu kita untuk lebih melayani lagi dan sangat terbuka. Dan saya apresiasi yang sudah dibuat oleh KJRI dan juga dari ya media-media lain bahwa virtual ini adalah bahasa yang membahasakan yang tidak bisa dibahasakan. Justru sungguh bersyukur ya bahwa di tengah pandemi sebelum datang kemajuan teknologi sudah ada. Sehingga tidak terlalu menjadi pergumulan yang begitu besar untuk menghadapinya, karena sebelum pandemi justru kemajuan teknologi ini ada, dan kita bersyukur kita khususnya lagi yang di Hong Kong boleh dikata hampir semua internet dapat dijangkau. Tidak seperti mungkin teman saudara-saudara kita di Indonesia di tempat-tempat tertentu masih belum, tetapi kalau di Hong Kong hampir semua tempat bisa dijangkau. Saya kira Tuhan menciptakan teknologi itu karena sebelumnya manusia hanya untuk kepentingan manusia sendiri, tidak untuk memuliakan beliau, kan? Kemuliaan dia. Jadi sekarang giliran teknologi memuliakan Tuhan. Betul. Sebagai seorang ibu, ya Ibu Pendeta Eliana, banyak teman-teman kita yang mungkin sebagian besar pemirsa di sini kaum wanita. Ada yang mungkin rindu kampung, ada yang mungkin merasa sendiri, Natal sendiri, hanya bersama teman-teman yang dekat saja, merasa kesepian lah. Sebagai seorang ibu mungkin bisa memberikan pesan kepada, anggaplah mereka anak-anaknya itu, Bu. Baik.
Ya, saya sungguh yakin teman-teman. Kami sekeluarga ada di Hong Kong ini sudah 30-an tahun. Sesudah setua ini pun saya setiap Natal atau Tahun Baru tetap mengingat kampung. Bagaimanapun, kampung selalu tempat yang paling indah. Nah, ada satu lagu yang mungkin yang bisa sedikit mengingatkan. Lagunya seperti gini. Lagu sebenarnya lagu Manado. Bukan Mari Berhimpun, Bu, ya? Kalau itu sedikit guyon lagu, kalau lagu Hai Mari Berhimpun tidak sesuai protokol kesehatan katanya. Waduh, kok saya jadi tiba-tiba lupa ya. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Nah, Pak, Anda tahu. Jadi maksudnya sudah sekian lama pun biar bagaimana kita akan rindu kampung, dan saya yakin teman-teman juga pasti rindu kampung. Tapi teman-teman, kita sungguh bersyukur karena kita ada di Hong Kong. Komunikasi kita dengan keluarga seharusnya tidak akan menjadi masalah karena kita ada di Hong Kong. Saya yakin teman-teman ada rindu keluarga. Situasi seperti ini tidak ada satupun di antara kita tidak rindu keluarga. Tapi angkatlah telepon dan teleponlah keluargamu. Sekalipun hanya bisa mengucapkan Selamat Natal, saya yakin hatimu terhibur, keluargamu pun terhibur. Damai, sukacita Natal menjadi bagianmu dan juga menjadi bagian keluargamu. Sehingga damai menjadi semua bagian keluarga kita. Ya. Saya kira kita sesama umat beriman ini saling meneguhkan ya, Romo ya. Ya, Bu Pendeta ya. Betul. Bagaimana peran kita masing-masing di tempat di mana kita berada. Lalu banyak orang yang putus asa ya. Jadi kita tadi dijelaskan oleh Ibu Pendeta menguatkan teman-teman yang ada di rumah. Tapi bagaimana orang-orang yang bukan seorang hamba Tuhan ataupun pendeta ataupun romo saling menguatkan di antara mereka. Jadi bagaimana caranya gitu dong, antar sesama begitu, menyampaikan untuk menguatkan yang orang yang berputus asa, yang lemah dalam iman gitu. Silakan Romo. Ya, beberapa waktu yang lalu ya seorang jemaat kita ya dia pergi ke taman gitu, dan begitu dia sampai di sana lagi menunggu jemputan anaknya, jemputan anak untuk pulang ke rumah, dan dia lihat temannya itu duduk merenung dan nangis-nangis gitu. Nah kemudian setelah itu yang jemaat ini hadir bersama menyapa karena sesama orang Indonesia, gimana Mbak gitu. Nah kemudian dia sharingkan pengalamannya. Keputusasaan karena tidak hanya masalah keluarga, ekonomi, tetapi bagaimana dia berhadapan dengan situasi COVID-19 ini. Pertanyaan yang paling mendasar itu kapan kok selesainya ya? Karena situasi teman-teman pekerja migran dengan adanya COVID ini, jam kerja di rumah majikan makin tambah. Nah, gitu. Lalu ya kebanyakan mereka lebih banyak di rumah saja. Hari Minggu ya tidak semua ya libur gitu. Ada yang di rumah majikan. Jadi ada rasa kemarahan dan putus asa. Tetapi justru yang luar biasanya kehadiran sesama pekerja migran itu. Ya hadir menyapa dan kemudian sharing dari hati ke hati. Ada kelegaan setelah itu. Dan kemudian mereka berdoa ya menurut agama masing-masing. Dan saya melihat inilah keindahannya yang Natal kita rayakan. Sesama pekerja migran itu atau sesama perantau itu bisa menjadi channel untuk hadir ketika keputusasaan ada, ya kita menyapa mereka. Dan teman-teman di sini di perantau luar biasa dengan cara yang sederhana tetapi ya sangat membantu.
Ini yang saya alami dalam perjalanan, khususnya menjelang Natal ini. Mungkin Ibu ada. Ya, kalau dari saya Pak, bahwa di tengah permasalahan yang ada, saya yakin kembali seperti tadi saya katakan bahwa semua kita pasti punya masalah, mau kaya, mau miskin, mau yang berkedudukan, mau yang punya kedudukan tinggi ataupun rendah, semua ada masalah. Tetapi mari teman-teman, apalagi dengan teman-teman BMI yang memang sudah datang di Hong Kong ini, memang enak sekarang, tetapi datang awalnya pasti dengan masalah juga. Paling sedikit itu masalah ekonomi. Kemudian biasanya datang karena masalah keluarga. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi di tengah permasalahan yang ada, mari kita sama-sama ingat, firman Tuhan katakan, marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu bukan saya yang ngomong, tetapi itu firman Tuhan. Artinya Tuhan sanggup menolong setiap kita jika kita datang membawa persoalan kita datang kepadanya dengan membawa segala beban apapun persoalan itu. Beban ringan atau seberat apapun, kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kelegaan kepada saudara, kepada kita, atau siapapun kita yang ada saat ini. Semua kita boleh datang kepadanya. Dan Dia sanggup memberikan kelegaan. Karena itu janji firman Tuhan. Jadi kita sebenarnya antara satu dengan yang lain itu saling meneguhkan. Betul. Supaya kita kuat di dalam menghadapi hal-hal yang berat di dalam kehidupan ini. Di dalam firman Tuhan seringkali kita dijelaskan bahwa kita menjadi terang dan garam dunia. Bagaimana menjalankan perintah Tuhan yang harus menjadi terang dan garam dunia itu, supaya kita lebih bisa bersinar ataupun menyinari ataupun memberikan cinta kasih kepada sesama. Kalau kita pergi ke kandang Natal itu, hiasan yang sangat indah itu bintang. Ya, bintang itu menerangi hati setiap orang. Dan bagaimana supaya menjadi terang dan garam bagi yang lain, khususnya dalam situasi saat ini. Yang pertama dulu itu menjadi terang dan garam untuk diri sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh kuat di dalam, berdiri teguh dalam iman, ya percaya kita akan dengan mudah kita keluar bersama-sama. Artinya bahwa kehadiran kita juga itu bisa menjadi cermin bagi orang lain. Oh, dia sendiri jadi terang. Dia sendiri udah jadi garam. Nah, kemudian orang akan dengan mudah sekali untuk ikut apa yang kita sharingkan. Dan setelah itu saya percaya bahwa orang berubah dalam situasi dari kegelapan kepada terang. Itu kita tidak paksa. Karena pada akhirnya itu adalah rancangan Tuhan sendiri. Kalaupun kita sudah berusaha di tanah rantau, contoh saja jemaat atau perantau yang sudah salah jalan, dalam kegelapan, tetapi kemudian kita hadir menyapa dan terus menyapa, tetapi kemudian belum ada jalan, kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan menuntun dia. Dan bagaimana menjadi garam ini? Seperti teman-teman kalau masak di rumah majikan, di sayur, kalau sayur itu tanpa garam itu rasanya kurang enak gitu kan. Nah, tapi teman-teman masukkan garam, anak kos benar sekali itu. Nah, sendiri yang masak kami gitu, itu para romo begitu sendiri yang masak. Tetapi kemudian untuk menghasilkan sesuatu yang enak rasanya, enak tenan kata orang kan gitu. Artinya kehadiran kita juga, kata-kata yang menyejukkan. Entah itu di dunia nyata, lebih lagi di dunia maya. Segala persoalan itu ditumpah ruah di sana. Lalu segala emosi itu semuanya di sana. Tetapi kehadiran kita sebagai orang Kristen atau yang lain juga itu menjadi garam. Artinya kesejukan dalam situasi panas. Ketika berantem di media sosial, kehadiran kita itu menjadi penentu.
Dan inilah yang menjadi tantangan untuk saya dan kita semua ya sebagai manusia. Barangkali Ibu bisa Ya. menambahkan. Teman-teman, kalau di Hong Kong kita hampir tidak melihat tempat yang gelap. Karena di semua tempat terang banget. Tetapi di Indonesia kita bisa lihat kadang-kadang bisa jadi gelap gulita. Kenapa? Karena bisa listrik mati mendadak. tanpa diberi pemberitahuan. Kalau di Hong Kong kan pasti diberitahu sebelumnya, paling sedikit itu 1 minggu sebelumnya. Tetapi apakah kita tidak bisa berfungsi menjadi terang? Saya kira bukan bicara soal lampu di sini, tetapi bagaimana kehadiran kita. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya kalau kita diberi kepercayaan kepada bos sekecil apapun itu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk bos kita utama, tapi seperti untuk Tuhan. Artinya kita lakukan sungguh-sungguh, tanpa ada paksaan atau ada keluhan. Dan saya yakin jika dalam pekerjaan teman-teman melakukannya seperti itu, tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi batu sandungan, tetapi justru bisa berfungsi menjadi terang, bisa berfungsi menjadi garam. Dan tapi memang itu terkadang tidak mudah, karena kecenderungan hati kita adalah di dalam melakukan sesuatu banyak sekali kita pertimbangannya. Pertama, bisa ini tidak menyenangkan hati saya, ini terlalu berat, ini bukan pekerjaan saya, dan macam-macam keluhannya. Sehingga pekerjaan yang kecil sesederhana apapun menjadi berat karena kita melakukannya dengan keluhan. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan kita tahu bahwa dengan sukacita, dan kita tahu bahwa kita mau lakukannya seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, akan menjadi ringan, dan disitulah bisa berdampak menjadi terang dan garam. Baik. Saya tambahkan sedikit ya Pak Eko. Siap. Sebetulnya terang ini sudah hadir dalam diri perantau, khususnya teman-teman pekerja migran. Mereka itu seperti bintang. Artinya ketika satu orang atau kelompok tertentu mengalami persoalan karena situasi pekerjaan atau apa saja, saya lihat awal-awal pandemik itu, di tengah keterbatasan yang ada, mereka kumpul masker itu, bahkan bagi untuk orang-orang lokal di sini. Betul. Mereka pergi ke North Point, lalu ke daerah itu Meivo ke sana. Dan setelah itu, sebetulnya terang itu yang saya lihat, atau garam itu yang saya lihat, pada pemimpin-pemimpin dari organisasi-organisasi pekerja migran yang ada. Yang satunya kemudian muncul yang lain. Dan itu membantu yang lain untuk sama-sama melangkah. Dan tentunya KJRI sebagai payung, dalam arti kita bersama-sama di tanah rantau ini, itu sama-sama melangkah. Dan ini menjadi sebuah pekerjaan yang sebetulnya sangat mudah sekali. Tidak begitu berat ketika sesama sendiri itu menjadi terang. Dan teman-teman pekerja migran ataupun organisasi yang ada di Hong Kong, seperti berbagai organisasi pekerja migran ataupun juga dari LSM yang lain, luar biasa sekali. Kehadiran kita itu sudah menjadi terang, dan itu membantu kita bersyukur. Hong Kong dalam arti kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang perlindungan untuk pekerja migran atau perantau itu, ini luar biasa. Dan tentunya bukan karena satu lembaga atau satu orang, tetapi semuanya itu berupaya untuk menjadi terang dan garam bagi yang lain. Dan nyata sekali Pak Eko, Inisiatif yang luar biasa. dari teman-teman pekerja migran ataupun dari organisasi yang ada. Baik, Romo. Ini kita beri kesempatan juga untuk teman-teman nih, Romo. Tidak hanya saya aja menanya, tapi Boleh, ya. dari teman-teman ada yang ingin bertanya di nomor WhatsApp 9400 1506. Apakah sudah ada yang bertanya? Kita bacakan nanti, Romo, ya. Boleh. Ya, boleh.
Romo Heri, Bapak Eko, dan Ibu Eliana yang terhormat, Romo Heri, mereka akan menamakannya Immanuel, Tuhan Yesus. Satu, pertanyaan saya, apakah makna dan arti dari Immanuel itu? Kedua, menyambut perayaan Natal, jalan, tempat perbelanjaan, dan gedung hampir di seluruh apartemen penuh dengan hiasan pohon Natal. Sama yang saya temui secara langsung di Aleppo, Syria, Lebanon, serta Hong Kong. Benarkah kemenangan yang sesungguhnya teruntuk umat Nasrani terjadi melalui peristiwa Natal? Apakah hikmah, perasaan sukacita, perayaan Natal bersamaan kondisi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama? Wishing more and more nice day throughout the year. Merry Christmas and Happy New Year. Dari Ibu Darmini di Sungkuan. Ya. Bagaimana Romo? Terima kasih Ibu Darmini. Immanuel artinya Allah menyertai kita, yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Ya. Dan kemudian bagaimana dengan situasi yang ada? Tadi pagi saya baca status Facebook seorang teman. Keren sekali. Dia tulisnya gini, Natal nggak ada perayaan besar, nggak masalah. Natal nggak bersama keluarga, nggak masalah. Natal nggak bagi-bagi hadiah, nggak masalah. Natal kalau tanpa Kristus itu masalahnya. Nah, disinilah bagi teman-teman umat Kristiani di mana saja, ya saya melihat kalaupun tempat-tempat umum tutup, kita tidak bisa ya merayakan seperti tahun-tahun ada sukacita yang lain. Kemenangan Natal itu masih ada karena kelahiran Kristus itu sendiri. Kalau tanpa Kristus, mana mungkin kita bisa merayakan Natal? Nah, Natal itu adalah kelahiran, dan juga bagaimana kelahiran ini dimaknai secara baru bagi saya dan kita semua, tentunya khususnya umat Kristiani. Misalnya saja dalam situasi galau seperti ini, kapan ya COVID-19? Natal ini memberi sebuah makna bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah. Kita percaya karena kita punya iman. Kalau kita tidak punya iman, mana mungkin kita percaya? Karena itu yang menjadi kekuatan utama saat ini adalah, saya sering katakan, berserah diri. Ini yang peristiwa, kalau 3M untuk protokol kesehatan. M yang pertama itu kan mencuci tangan. M yang kedua itu pakai masker. M yang ketiga itu menjaga jarak. Saya katakan M pertama itu adalah mencari Tuhan dalam palungan, dalam keheningan. M yang kedua itu adalah menemukan. Setelah menemukan bukan untuk diri sendiri saja, tetapi sukacita, kasih itu dibagi-bagikan. Nah, dan M yang ketiga itu adalah mewartakan. Nah, disinilah saya mengalami bahwa kehadiran kita, kemenangan Natal itu tidak bisa dikalahkan saja hanya karena dengan COVID-19. Karena Natal itu adalah kelahiran hati kita masing-masing akan Kristus Immanuel, Allah menyertai kita. Ibu Pendeta bisa menambahkan? Iya, mungkin tadi ada pertanyaan selanjutnya yang kayaknya tampilkan lagi. Menyambut perayaan Natal. Karena artinya tadi apa artinya kan sudah. Yang kedua menyambut perayaan Natal, jalan, tempat pembelanjaan, gedung hampir di seluruh apartemen itu pohon Natal sama saya temui. Kemudian tadi ada seperti di Turki atau di mana ya? Di Aleppo. Itu di Aleppo, Syria, Lebanon, Hong Kong. Iya. Seluruh apartemen penuh dengan hiasan pohon Natal yang sama saya temui secara langsung di Aleppo, Syria, Lebanon. Maksudnya mungkin dia pernah bekerja di sana ya. Lebih kepada perhiasan-perhiasan yang ada. Bagaimana kita melihat makna Natalnya. Iya, teman-teman. Memang itu satu sukacita di merayakan Natal. Tetapi kalau hanya kita berfokus kepada soal makan minum, soal penampilan, soal perhiasan dan pernik-pernik Natal lah. Kita hanya berfokus kepada situ, maka kita akan
kehilangan arti sebenarnya daripada Natal itu sendiri. Seperti tadi, bagus banget yang Romo Heri katakan tuh, tidak dapat hadiah Natal, tidak masalah. Apalagi? Ya, tidak Natal bersama keluarga. Tidak bersama keluarga tidak masalah. Dan apa adalah satu lagi, tidak ada perayaan besar. Tidak ada perayaan besar tidak masalah. Tetapi kalau tanpa Kristus itu yang masalah. Nah, itu paling penting. Saya kira fokus kita dalam merayakan Natal harus ke situ. Kehadiran Kristus, kita datang dalam merayakan Natal, fokus kita kepada Kristus. Itu yang lebih penting daripada pernak-pernik Natal itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Satu lagi nih Romo. Oh, untuk Romo Heri nih. Romo Heri dan pembicara terhormat. Saya mau bertanya, mungkin maksudnya Ibu Eliana nih. Iya. Apa yang kita lakukan saat kita tidak bisa datang ke gereja saat Natal? Bagaimana cara memelihara iman Kristen kita di saat ini? Ini dari Frita di Kaulon. Ya. Silakan Romo Heri. Terima kasih Frita di daerah Kaulon. Ya. Dalam situasi seperti saat ini tidak bisa ke gereja. Apa yang kita bisa buat sebetulnya? Iya. Gereja ini kan tidak ngomong tentang gedung. Ya. Nah, gereja ini tubuh Kristus sendiri, yaitu saya dan kita semua yang percaya kepada Kristus. Nah, dalam situasi yang sangat khusus ini, boleh saya pakai istilah minus malum. Artinya ketika kita tidak bisa ke gereja, kita bisa buat ibadat pribadi di rumah masing-masing. Nah, altar gereja itu dipindahkan ke altar hati kita masing-masing. Jelas sekali dalam surat Ibrani bagaimana ngomong tentang bait Allah itu. Artinya bait Allah adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengalami situasi khususnya sekarang ini, dalam keheningan kita bersyukur dan memohon. Dan saya rasa bahwa tidak mengurangi apa yang disebut dengan komunio atau persekutuan secara bersama-sama seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang paling utama itu adalah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita. Setiap saat kalau dibaca, direnungkan, saya percaya bahwa Tuhan akan menunjuk jalan. Dan ketika segala sesuatu seolah-olah tertutup, saya percaya bahwa Tuhan juga punya cara sendiri untuk membuka bagaimana kita tetap berdiri teguh dalam situasi khususnya COVID-19 saat ini. Kita bersyukur bahwa kita masih punya tempat, artinya rumah untuk berdoa, untuk bersyukur. Masih banyak saudara dan saudari kita yang tidak punya tempat tinggal, bagaimana mereka berdoa. Dan saya percaya gereja yang sesungguhnya itu adalah hati setiap orang yang berserah diri kepada Tuhan. Ya, Frita, mungkin Frita jangan bersedih hati sekalipun tidak bisa ke gereja saat ini. Ingatlah Immanuel, Allah beserta dengan Frita. Artinya, sekalipun Frita tidak bisa pergi, Tuhan ada beserta dengan Frita. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Tuhan mengajarkan soal berdoa, Tuhan katakan, masuklah dalam kamar, kunci pintu. Di sana Tuhan sanggup mendengar semua seruan doamu. Jangan berkecil hati, Frita. Tuhan Immanuel itu ada beserta dengan Frita. Baik. Tampaknya masih ada satu lagi nih pertanyaan dari apa ini? Oh, saya Bagus. Dari Kaulon. Mas Bagus nih. Dari Kaulon. Apakah pandemi ini berarti bahwa Tuhan sedang menguji umat manusia hingga rasa putus asa dan lelah terus mendera? Bagaimana sebagai umat beriman harus bersikap agar tidak putus asa? Seperti tadi udah dijelaskan, mungkin perlu dikembali, Ibu? Kamu dulu. Situasi COVID-19 ini bukan pertanyaan dari saudara saja, tetapi menjadi pertanyaan banyak orang di dunia ini. Apakah Tuhan sedang menguji iman kita? Kalau kita masuk lebih ke sana, saya rasa bahwa ujian itu ngomong tentang kamu lulus, kamu nggak lulus, atau kamu ulang. Ini ujian. Tetapi saya melihat bahwa
situasi COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk saya dan kita semua tahu apa artinya bersyukur. Saya lebih lihatnya dari segi ini. Ya mungkin sebelumnya saya termasuk ya kurang punya hati untuk bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi dengan situasi COVID-19 ini, ya saya lebih banyak bersyukur. Dan banyak pengalaman dari teman-teman di gereja ataupun dari agama-agama lain. Mereka katakan, Romo, situasi ini menghantar saya. Wah, ternyata bersyukur itu awalnya dulu itu mudah-mudah saja. Tetapi sekarang dengan situasi COVID-19 ini, itu berat sekali. Tetapi kemudian itu membangunkan itu tidur panjang saya gitu kan. Untuk wah bersyukur. Karena itu saudariku atau saudaraku yang terkasih, ya Tuhan tidak menguji kita. Tetapi Tuhan itu beserta kita selalu. Bagaimana kita membuka hati untuk bersyukur dan menemukan makna bahwa di balik pandemik COVID-19 ini, ya ada Tuhan yang menyertai ya saya dan kita semua. Iya, buat Mas Bagus yang tadi memberi pertanyaan itu, saya mau katakan begini kepada Mas Bagus, bahwa kita bersyukur bahwa virus itu yang tidak kelihatan begitu dapat merubah segala sesuatu. Apalagi Tuhan yang menciptakan segala alam semesta ini, termasuk Mas Bagus, saya, dan semua kita, termasuk virus-virus itu. Artinya yang lebih besar itu Tuhan. Jadi dengan adanya virus ini mungkin menyadarkan kita untuk mari kita berfokus kepada Tuhan. Lihat kepada Dia yang lebih besar daripada segala yang ada. Sehingga kita masih bisa bersyukur, seperti kata Romo tadi, kita bisa, mata kita kembali kepada Tuhan untuk melihat bahwa ada yang lebih berkuasa daripada virus yang ada. Itu dari saya. Semoga penjelasan dari kedua narasumber bisa memuaskan para penanya ya. Kita ini sebenarnya Romo mau kasih hadiah Natal buat kita nih. Ya, ada hadiah Natal dari Romo Heri kepada kita semua, yaitu Romo ingin memberikan hadiah berupa pembacaan puisi yang indah tentu saja. Silakan Romo. Terima kasih Pak Eko. Ya, sebelum saya membacakan puisi ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa Natal ini adalah sebuah peristiwa dari aku, dari saya, atau dari engkau menjadi kita. Solidaritas di situasi COVID-19 ini adalah menjadi tuntutan kita untuk melangkah bersama. Dan saya kemarin mendapatkan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang pastor di Spanyol, namanya J. Leos, yang kemudian beberapa saat itu Paus Fransiskus langsung nelpon dia sangat kaget sekali. Dan ternyata ya puisi itu sangat viral di mana-mana, dan saya merenungkan bahwa puisi yang ditulis itu membahasakan realitas dan menjadi sebuah doa. Karena itu ya bersama dengan Timothy ya kita bersama-sama melangkah dalam situasi yang ada. Judul dari puisi ini adalah Akankah Ada Natal?
merasa takut akan COVID Herodes yang mencoba merampok kita, bahkan dari mimpi-mimpi penantian. Akan ada Natal karena Tuhan ada di pihak kita, dan Dia merasakan seperti yang dilakukan Kristus di palungan. Dan keyakinan piatuan kita. Akan ada Natal karena kita membutuhkan cahaya ilahi di tengah kegelapan. Akan ada Natal. Kami akan menyanyi pujian Natal. Tuhan akan lahir dan akan memberi kita kebebasan. Mohon Romo, tadi kebetulan ada gangguan teknis. Bisa saya bacakan judul puisinya. Iya. Akankah ada Natal? Tentu saja. Lebih sunyi dan lebih dalam. Lebih mirip dengan yang pertama ketika Yesus lahir dalam kesendirian. Tanpa banyak lampu di bumi, tapi dengan bintang Bethlehem bersinar di jalan kehidupan dalam keluasannya. Tanpa prosesi kerajaan kolosal, tapi dengan kerendahan hati seolah-olah kita adalah para gembala, tua dan muda, mencari kebenaran. Tanpa meja besar dan ketidakhadiran yang pahit, tapi dengan hadirnya Tuhan yang akan mengisi segalanya. Akankah ada Natal? Tentu saja. Tanpa jalanan yang dipenuhi orang, tapi dengan hati kita membara untuk Dia yang akan segera tiba. Tanpa kebisingan atau festival, keluhan atau keributan, tetapi menjalani misteri tanpa rasa takut akan COVID Herodes yang mencoba merampok kita, bahkan dari mimpi penantian. Akan ada Natal karena Tuhan ada di pihak kita. Dia merasakan seperti dilakukan Kristus di palungan, kemiskinan, pencobaan, air mata, penderitaan, dan keyakinan piatuan kita. Akan ada Natal karena kita membutuhkan cahaya di tengah kegelapan seperti ini. COVID-19 tidak akan pernah bisa mencapai hati atau jiwa mereka yang menaruh harapan dan cita-cita tinggi mereka di surga. Akan ada Natal. Kami akan menyanyi pujian Natal. Tuhan akan lahir dan akan memberi kita kebebasan. Tuhan sudah lahir, saudara dan saudariku yang terkasih. Perayaan Natal sudah selesai semuanya.
Mari kita masuk dalam Natal-Natal kehidupan kita. Pekerjaan, pelayanan, dan semuanya. Itu menjadi kekuatan kita saat ini. Immanuel, Tuhan memberkati. Luar biasa, Romo. Kelihatannya kita udah pada menit-menit terakhir nih, Romo, Ibu Pendeta. Ya. Dari seluruh rangkaian bincang-bincang kita, mungkin ada closing statement. Monggo Ibu di Pendeta. Iya. Teman-teman, ingatlah persoalan yang kita hadapi saat kapanpun, selalu ingat Immanuel, Tuhan beserta kita. Kamu? Terima kasih teman-teman ya sudah berbagi di perayaan Natal ini. Ya, ucapan selamat Natal untuk seluruh umat Kristiani itu menjadi hadiah istimewa bagi kami. Dan mari kita melangkah bersama bahwa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari apa yang kita alami saat ini. Mari kita berserah diri semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Dia memberkati dan memberkati juga saudara dan saudari kita yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak kepada ya KJRI, khususnya Ngopi Instan. Ya, kami merasa sungguh terberkati dengan berbagi dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai penutup, mungkin Ibu Pendeta Eliana bisa menyampaikan doa penutup. Baik. Supaya selesai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kelahiran-Mu di dunia ini tanda kasih-Mu yang sangat besar bagi semua kami. Dan janji firman Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, itu bukanlah suatu slogan atau kata-kata biasa, tetapi itu janji Tuhan sendiri atas kami. Biarlah Tuhan menolong kami semua teman-teman kami BMI yang bekerja di Hong Kong ini, Makau, dan semua di tempat-tempat lain. Kami tetap dalam keadaan apapun, permasalahan yang sedang kami hadapi dengan bagaimanapun, ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan tetap beserta dengan kami. Dia ada beserta dengan kami, dan biarlah kami sungguh mengalami hal yang indah dari Tuhan, karena Tuhan terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Berkati pemerintah kami, KJRI di Hong Kong ini. Engkau dari Bapak Konjen sampai semua aparat pemerintah yang ada, staf di konsulat ini, supaya Tuhan memberkati. Sehingga dari dalamnya kami melihat bahwa sungguh Tuhan, Engkau baik bagi setiap pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, biarlah Tuhan terus menolong masing-masing kami di dalam kehidupan kami. Di tengah permasalahan dengan masalah pandemi ini, biarlah Tuhan tetap menjaga kami, sehingga terus memberikan kesehatan yang terbaik kepada semua kami. Kami terhindar daripada segala yang jahat, daripada segala bentuk penyakit. Biarlah Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk acara malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Romo Heri. Terima kasih Bu Pendeta Eliana. Sama-sama, Pak. Telah berkenan hadir di acara Ngopi Instan ini. Demikian bincang-bincang kita tadi bersama Romo Heri dan Ibu Pendeta Eliana di Ngopi Instan. Ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Kita sudah disegarkan dengan siraman rohani dari kedua narasumber. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, selamat Natal dan menyambut tahun baru, tahun 2021. Kita lanjutkan dengan lagu pujian Natal dari Kak Agnes dan Kak Timothy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Kita surga
damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergembira, lahir Raja mulia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero años, felicidad. Oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my